Halo, oke. Hari ini kita akan belajar structure atau lebih ke grammarnya ya. Nah, ini juga kalau kemarin kan kita sempat belajar tentang reading comprehensionnya ya kan. Nah, kalau ujian mandiri itu biasanya ada beberapa soal yang tentang grammar ya, tentang structure-nya. Structure-nya seperti apa? Mirip-mirip seperti soal TOEFL. Ada yang pernah ngerjain soal TOEFL di sini? Nah, Pernah ya. Kira-kira menurut kalian soal structure di TOEFL tuh seperti apa? Sulit kah? Mudah kah? Ayo. Oke. sedang Oke, agak nah, sulit, middle. oh, middle ya, oke ya, challenging lah ya. Jadi nggak terlalu yang sulit ya. Mungkin kalau misalnya kalian yang udah advance banget ya bahasa Inggrisnya, mungkin nggak terlalu sulit untuk structure. Tapi kalau misalnya mungkin yang masih basic ya, itu mungkin kalian harus perlu banyak latihan ya. Sebenarnya ada strategi-strategi yang harus kalian tahu gitu ya ketika ngerjain soal tipikal yang kayak fill the blanks, terus atau enggak yang error analysis dan sebagainya. Oke, mungkin kakak mau sapa-sapa dulu di sini ada siapa aja? Oke, ada Anissa, halo, ada Ano, halo Ano, ada Ayin, Evelyn, Jihan, Kamil, Sekar. Oke, gimana kalian? Udah makan malam? Udah. Udah, Kak. Oke, alhamdulillah. So you have had a dinner karena kan kita mau ngomongin grammar nih ya. Jadi agak menguras energi otak gitu ya. Jadi harus ada asupannya. Ya jangan lupa minum ya. Stay hydrated. Oke. Oke, boleh juga kalau mau sambil ngemil gitu ya. Tapi jangan lupa untuk mencatat. Itu lebih penting ya. Oke, without any further ado, let's start it. Oke, let me share my screen first. Untuk filenya sudah ya. Kalian sudah ini kan? Sudah pegang masing-masing kan? Udah, Kak. Oke, bisa kalian buka. Kalau misalnya kalian pakai dua device, bisa kalian buka tuh filenya sambil nunggu kakak untuk share screen ya. Oke, semester masih loading. Ya, apakah sudah terlihat? Udah, Kak. Oke, sudah. Nah, em, structure ya, grammar itu basicnya banget ya dari yang namanya clause. Oke, clause itu apa? Kalau di bahasa Indonesia ya, kalau kalian kemarin belajar PPU sama PBM itu pasti kalian familiar dengan kata klausa, ya kan? Ada sebenarnya ada urutannya ya. Jadi urutan apa sih level dari sebuah bahasa itu yang paling kecil adalah morfem ya. Yang selanjutnya itu ada word ya. Jadi morfem itu istilahnya kata imbuhan kalau di bahasa Indonesia ya. Kata imbuhan kayak medi, terus apa lagi kalau di Indonesia? Banyak ya. Nah, di bahasa Inggris itu juga ada imbuhan kayak misalnya apa ya? Develop. Nah, develop itu kan kata dasar. Namanya itu root ya, root akar ya. Kalau misalnya kalian familiar dengan kata root itu kan akar. Nah, maksudnya kalau di literatur itu root itu kata dasarnya. Misalnya develop. Nah, ketambahan morfem men ya, morfem atau kata imbuhan men jadi development kan jadi berubah artinya ya kan? Jadi develop itu kelas katanya verb, ketambahan imbuhan men, dia berubah arti development. Artinya apa? Development apa? What is the meaning of Pengembangan. that?
Oke, pengembangan juga bisa ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah bertemu dengan root tadi, ya, misalnya tadi kan kita tadi kakak bilang kalau morfem atau kata imbuhan itu bagian paling kecil dari sebuah bahasa, ya, level paling kecil ya. Jadi kayak sebelum level 1 itu ada si morfem. Nah, ketemu dengan root, kata dasar, dia membentuk menjadi word gitu ya. Nah, root itu bagian dari word juga gitu ya. Jadi word itu level 1-nya, level 2-nya kita beralih ke phrase ya. Phrase itu apa? Kalau di bahasa Indonesia ada yang tahu? Rasa? Jadi iya, betul, frasa. Oke, kita tulis dulu coba ya di sini word, terus naik lagi phrase. Oke, phrase itu frasa. Nah, frasa yang kalian tahu apa? Kemarin belajar PPU PBM, kira-kira frasa itu apa? Ayo, Gabungan frasa. beberapa kata, Gabungan Kak. gabungan lebih dari satu Cakep. kata. Cakep. Jadi dia gabungan dari beberapa kata yang menjadi satu dan dia punya peran ya, punya peran di sebuah kalimat. Tapi dia tidak sebagai kalimat individu enggak ya, dia sebagai bagian dari kalimat ya. Oke, itu adalah frasa. Lanjut ke level 3, naik nih ya. Selanjutnya barulah kita ketemu dengan clause. Nah, clause apa? Itu tadi, clause itu klausa. Klausa masih sama, ya. Klausa itu dia bukan lagi kumpulan dari beberapa kata, tapi dia sudah memiliki subjek dan verb. Namun dia masih bagian dari sebuah kalimat. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kecuali yang namanya independent clause. Kalau independent clause itu dia sudah berdiri sendiri. Oke? Itu ya. Contohnya, di sini ada contoh people need vitamin, ya. Ada contoh people need vitamins. Artinya apa? Orang-orang membutuhkan vitamin. Nah, itu kan dia sudah jelas, sudah clear. Nah, itulah dia bisa menjadi kalimat sendiri, gitu ya. Tapi ada beberapa nih, kayak yang dependent clause. Dependent clause itu seperti apa, Kak? Dependent clause itu dia ada konjungsi sebelumnya. Nah, dia nggak bisa berdiri sendiri. Konjungsi itu apa? Kayak misalnya karena, tapi, namun, itu konjungsi ya. Sama, di bahasa Indonesia kan juga begitu kan? Konjungsi tidak bisa berdiri sendiri gitu kan. Jadi contoh misalnya di sini kan people needs vitamins. Contoh di sini di depannya ada because. Because people needs vitamins. Titik. Nyambung nggak? Enggak kan? Harus ada penjelasnya lagi. Kenapa akibatnya gitu kan? Gitu. Jadi kalau independent clause itu dia sudah menjadi sentence. Ya, sudah bisa menjadi kalimat yang simple gitu, simple sentence. Nah, sampai sini paham? Atau Paham, Kak. kakak oke, nanti kalau kakak ngejelasinnya kecepatan bilang aja ya. Oke, karena kakak pengen kalian bener-bener kayak paham gitu, walaupun memang kalian nggak ngambil eh apa namanya, literasi bahasa Inggris gitu ya, maksudnya jurusan yang sastra Inggris atau yang mengarah ke bahasa Inggris, tapi kakak pengen kalian tuh tahu karena bahasa Inggris itu penting banget gitu ya untuk zaman zaman now gitu. Penting banget karena itu tadi ada namanya globalisasi ya kan, dimana semuanya pakai komunikasi pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi seenggaknya kalian itu harus tahu, apalagi nanti kalau kalian masuk kuliah udah keterima di kampus, hal pertama yang kalian akan tes adalah tes TOEFL gitu ya. Oke, lanjut. Tadi sampai klausa.
Nah, setelah clause ya, we have. Nah, di sini baru sentence. Barulah setelah clause ini dia menjadi sentence. Jadi bedanya klausa sama sentence apa ya? Kita tulis ini pakai warna pink aja deh ya. Kalau klausa ini udah subjek, tulisannya jelek banget. Subject plus verb, tapi dia bisa menjadi bagian, ya, hanya bagian dari sentence, tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan sentence, dia ya sudah menjadi sebuah kalimat gitu ya. Judulnya sentence gitu kan, berarti kan dia yang sudah perfect, yang sudah sempurna gitu ya. Sempurnanya gimana? Syarat minimal ya, syarat minimal dari sebuah kalimat adalah dia yang mempunyai subjek plus verb dan dia sudah jelas ya. Kalau klausa tadi ya, klausa tadi tuh masih ada yang sudah bisa menjadi bagian sendiri ya, sudah ada yang bisa menjadi sentence sendiri, tapi ada ya jenisnya yang dia itu masih bergantung gitu, dia yang masih menjadi bagian gitu, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi intinya subjek sama verb ya, minimal dari sebuah sentence. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, sebelum kita lanjut lagi, sentence itu ada berapa macam ya? Oke, sini deh kita tulis di sini ya. Oke, sentence itu ada berapa macam sih, Kak? Sentence itu ada 2 macam. Oke, kita tulis sini. Sentence ada 2 macam. Apa aja tuh ya? Yang pertama ada yang namanya verbal. Ya, verbal ini apa? Ini verbal dia yang diikuti oleh verb. Ya, dia memiliki action ya. Oke, memiliki verb. Ya, judulnya aja verbal ya, verb atau action. Jadi dia pasti mempunyai kata kerja. Oke, jadi dia yang subjek. Oke, kita bedain. Subjek plus verb. Verbnya yang benar-benar verb gitu ya. Tapi ada juga ya, ada juga yang namanya ini nomina. Kakak nggak tahu sih, kakak lupa kalau misalnya di bahasa Indonesia dijelasin kayak gini juga nggak? Verbal Iya, sama nomina. Ada ya? ada. Ada, Kak. Oke, ya pasti berarti kalian udah familiar dikit-dikit ya, karena emang sebenarnya kurang lebih sama gitu ya. Kalau misalnya nomina itu dia tidak memiliki verb ya. Oke. Doesn't have verb ya. Atau action. Lalu gimana kalau misalnya dia nggak punya verb? Kan syarat minimal dari sentence tadi apa? Subject plus verb. Terus gimana dong? Kalau misalnya dia nggak punya verb. Nah, ini yang suka bikin kegocek orang-orang itu ya. Jadi, ketika jenisnya itu nomina, subjek verbnya ini ya, verbnya ini digantikan dengan auxiliary verb ya. Auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Kalau di sekolah kalian itu nyebutnya to be ya. Kalau kalian kursus di kursus bahasa atau misal kalian pernah ngikutin kuliah literasi ya, mungkin kalian akan akan ketemu dengan namanya auxiliary verb. Sebutannya ya, sebutannya. Oke, kegedean. Bentar.
Sebutannya itu auxiliary verb. Sedangkan kalau di sekolah ya, sekolah atau buku sekolah pada umumnya itu dijelasinnya dengan nama to be, ya. Nah, to be itu apa? To be itu apa? Ayo apa aja? To be itu ada banyak ya. Bukan kata I'm, be. Oke, is I'm. I. Oke, kita dari present dulu ya. Present itu ada, bentar, kakak ganti warna lagi, jadi biar warna-warni ya. Oke, yang pertama dari present, present itu ada is, am, Is, are. am, are. Oke, untuk siapa aja is? Is untuk he, she, it. Oke, lalu am, I, I, are untuk siapa? you, we, they. Oke. Next, ini untuk di present. Kalau di past ya, past tense, ada apa aja nih? Ada dua. Kira-kira apa? Was, were. Was, were. Oke, cakep ya. Ada was, ada were. Oke, next. Di bentuk perfect. Di bentuk perfect ya, present perfect itu dia ada has atau have. Ya, dia ini have yang bukan verb ya. Have yang memang sebagai to be. Oke. Next, terakhir di bentuk past perfect ada had. Oke, nah jadi ini ya. Ini auxiliary verb atau to be ya yang akan muncul menemani si verb ya. Oke, di bentuk verbal dia pernah muncul juga ya. Di bentuk verbal dia akan muncul juga di mana contoh di bentuk continuous present continuous kayak gitu ya. Misal I am waiting ya kan ada I am waiting. Nah, verbnya itu dipakein ing kayak gitu ya. Jadi memang dalam satu sentence itu hanya boleh satu subjek atau satu verb ya. Oke, jadi dia nggak boleh dua verb, nggak boleh dua subjek. Kecuali tadi bentuknya ke apa? Present continuous. Itu kan ada to be-nya tuh. Nah, to be-nya ini hanya sebagai pembantu. Gitu ya. Verb-nya, main verb-nya tetap ya verb yang dijadikan action tersebut gitu. Sampai sini paham? Oke, ini basic ya, baru basicnya ya. Oke, sampai sini paham kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Belum, Kak. Oh, belum. Oke, berarti bisa kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, baru nih, setelah kakak ngejelasin apa tuh step-stepnya tadi ya, step-stepnya bahasa, lalu barulah kita masuk ke independent clause. Oke, di sini dia bilang the structure practice in this lesson. Oh, oke. Ini aja langsung about clauses. All sentence consists one or more clauses. Jadi dalam satu sentence itu bisa satu klausa atau bahkan lebih. Nah, tadi yang kakak bilang, simple sentence itu pasti ada satu klausa, ya. Karena tadi, balik lagi, klausa itu bisa menjadi sentence sendiri, tapi ada juga beberapa klausa yang masih bergantung pada klausa-klausa lainnya, gitu ya. Yang artinya dia tidak bisa berdiri sendiri, dia menjadi bagian dari sebuah sentence. Nah, yang bisa menjadi sebuah sentence, ya simple sentence. Contohnya apa? Ya tadi ya, ada people need vitamins. The man took a vitamin pill. Judy lives in Northern California. In the summer, Tom walks to his office. Nah, ini bentuk dari sebuah klausa, ya. Oke.
Oke, kalau phrase ya atau frasa ya contohnya seperti ini ya. Ini a vitamin pill. Nah, ini sebuah frasa. Oke. Lalu di sini juga nih, ini sebuah frasa. In Northern California, ini satu kesatuan frasa. In the summer, nah ini juga satu kesatuan frasa. Klausanya yang mana ya? Judy lives, karena di sini kan subjek, verb. Terus yang di kalimat yang ini, Tom walks to his office. Nah, Tom walks ya. Oke, kita sambil coret-coret deh. Oke, di sini Tom. Oke, ini namanya adverb phrase. Oke, Tom sebagai subjek, walk sebagai verb, to his office sebagai apa? Masih sebagai adverb phrase. Oke. Adverb. Nah, sebenarnya dari yang ini ya, tahapan ini sebenarnya kalau misalnya kita bahas atau kita ulik lebih lanjut itu word ini ada namanya kelas kata ya, part of speech atau word classes. Ada apa aja? Yang kalian tahu apa aja? Part of speech. Ya apa-apa, kalau misalnya nggak tahu di bahasa Inggrisnya, yang bahasa Indonesianya kelas kata apa aja yang kalian tahu? Halo? Ada Kata verb, sifat. noun, Oke. adjectiva. Oke. Oke, ada adjective, ada adverb, ada noun ya. Pasti itu ada noun, ada verb, karena verb yang paling inti ya. Noun sama verb itu paling inti. Terus ada apa lagi? Preposition. Oke. Conjunction. Iya, conjunction. Habis conjunction apa lagi? Pronoun. Pronoun. Pronoun, oke. Ada lagi? Interjection. Interjection, cakep. Jadi ada 7 ya. Iya, cakep ya. Oke, nah itu kalian udah tahu ya word classes-nya atau part of speech-nya udah tahu. Nah, biasanya nih yang kakak temuin itu tuh pada kurang mengerti tentang adverb. Nah, kalian tahu nggak nih adverb apa aja? Maksudnya adverb itu digunakan untuk apa? Terus mungkin apa aja, kan dia banyak macamnya ya. Di bahasa Indonesia, adverb itu sebagai apa sih? Keterangan. Iya, di bahasa Indonesia, adverb itu kata keterangan. Nah, adverb itu dia modify atau dia menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan sebuah verb. Ya, judulnya adverb. Oke, coba kakak tulis. Ya. Jadi kalau misalnya noun, itu dijelaskan oleh adjective. Oke, noun kata benda dijelaskan oleh kata sifat. Tetapi verb, ya, verb itu dijelaskan oleh adverb. Gitu ya. Jadi misalnya nih, bagaimana verbnya itu dilakukan, dengan cara apa, kapan, di mana, terus seberapa sering, kayak gitu ya. Jadi adverb itu banyak juga, ada adverb of frequency, adverb of manner, adverb of place, time, apalagi? Ada yang belum disebut nggak? Bentar, kayaknya ada yang kurang. Frequency, manner, place, time. Ada yang belum kakak sebut gak? Oke, mungkin cukup segitu aja ya. Karena yang paling sering muncul sih 4 ini gitu ya, adverb. Karena dia menjelaskan si
action ini tuh gimana sih dilakuin kayak gitu kan, kayak berapa frekuensi berarti kan seberapa sering kayak gitu kah, kayak always kah, rarely, apalagi banyak ya, seldom, sometimes dan sebagainya. Nah kalau manner ini yang biasanya punya imbuhan ly belakangnya, imbuhan lili gitu ya. Oke, place ya pasti tentang apa lokasi ya, contohnya kayak ini tadi. Nah, sama ini ya to his office juga. Ini lokasi, sorry. Ini lokasi, ini time ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi hanya independent clause-nya. Simple sentence. Sekarang kita lanjut ke compound-nya. Compound sentence itu apa? Ya, nah kalau compound itu terdiri dari dua independent clause. Diikuti, nah di sini ya kita harus garis bawahi. Joined by a coordinating conjunction such as and but. Jadi dia ini diikuti sama coordinating conjunction. Coordinating conjunction ada apa aja, Kak? Ya. Oke. Apa ini? Salah, guys. Oke, ini ya. Maaf, panik dikit. Sampai mana tadi? Oh iya. Coordinating conjunction itu ada 7 ya. Kalian bisa menghafalnya dengan kata fun boys. Apa itu fun boys? Ya, kita ini agak miring-miring ini ya. F itu untuk for. Nah, ya. Jadi ada conjunction ya. Kalau for yang kalian tahu di preposition for itu kan untuk ya. Tapi kalau for dalam bentuk conjunction artinya karena ya. Oke, lanjut. A di sini A untuk and, lalu N untuk nor, B untuk you, O untuk or, Y untuk yet. Oke, yet apa artinya? Ada yang tahu yet? Apakah ada yang tahu? What is the Belum. meaning of yet? Oke, yet untuk di perfect memang artinya belum. Tapi kalau yet sebagai conjunction ya, dia di awal kalimat atau di awal klausa artinya tetapi. Oke, catat tuh ya. Karena mungkin kalian jarang ketemu kali ya dengan sentence-sentence yang awalnya yet gitu ya. Gitu. Nah, terakhir ini S untuk apa? S untuk so. Gitu. Jadi bisa kalian ingat ya, bisa kalian ingat atau kalian hafalkan seperti ini. Fun boys. Oke. Oke, itu salah satu, banyak ya, ada 7 ya, dari coordinating conjunction. Oke, contohnya apa? Oke, sini. Contohnya, the man took a vitamin pill and he drank a glass of orange juice. Nah, di sini dua-duanya itu punya topik yang berbeda. Ya kan? Di sini yang pertama, the man took the pill. Oke, udah jelas. And he drank a glass of orange juice. Dua hal yang berbeda kan? Yang satu dia ngambil vitamin, yang selanjutnya dia meminum orange juice. Kayak gitu kan? Dua hal yang berbeda. Nah, ini disebutnya compound sentence. Dia dihubungkan oleh apa nih? Conjunction and gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke.
Lalu, Judy lives in the Northern California now, but she raised in Ohio. Nah, ini juga sama ya, dua topik ya, dua gagasan yang berbeda, tapi dia dijadikan satu, diikuti oleh coordinating conjunction yang fanboys tadi, gitu kan? Nah, dia jadinya namanya compound sentence. Lanjut ke complex sentence. Nah, kalau complex sentence dari judulnya aja kompleks gitu ya. Nah, ini disinilah dia bertemu dengan dependent clause ya. Oke, dependent clause itu tadi yang klausa masih bergantung gitu ya. Dia nggak bisa menjadi sentence sendiri. Kan kalau yang ini tadi ada dua topik ya. Ada dua topik, dia bisa berdiri sendiri-sendiri nih sebenarnya, tapi digabung aja, kayak gitu kan. Digabung aja, diikuti oleh si coordinating conjunction. Kalau complex sentence, ini tuh ada satu independent clause, ya. Oke, satu independent clause dan juga dependent clause yang tadi, yang bergantung ya. Nah, namanya subordinate clause. Subordinate clause ini bisa sebagai adverb clause, noun clause, atau adjective clause gitu ya. Contoh kita lihat ya di sini. The man took a vitamin pill because he had a cold. Masih berhubungan kan di dua klausa ini? Ada yang pertama nih, yang pertama dia ngasih gagasan bahwa the man took a vitamin pill, ya kan? Lalu diikuti oleh adverb clause. Adverb clause-nya apa? Dia ngejelasin lagi nih, kenapa dia ngambil si vitamin pill gitu ya. Jadi kalau complex sentence itu berhubungan gitu ya. Dan dia nggak bisa nih cuma because he had a cold berdiri sendiri, nggak bisa gitu. Karena dia ini ngejelasin ngapain sih si dia ini ngambil vitamin pill gitu. Karena dia adverb clause. Dia menjelaskan tadi ya, adverb itu menjelaskan aktivitas gitu. Paham sampai sini? Apakah ada pertanyaan apa masih kayak bingung atau masih mencerna? Kak, tadi kalau ia ditaruh di depan jadi apa? Jadi tetapi sama kayak but. Oke, ada lagi. Kalau for ya, for itu karena. Oke, ada lagi? Sudah? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Oke. Di kalimat selanjutnya, I didn't realize that Nancy was here. Nah, di sini dia sebagai noun clause. Kenapa sebagai noun clause? Kalau noun clause, berarti dia klausa yang sebagai noun. Nah, klausa yang sebagai noun itu dia yang sebagai subjek atau dia sebagai objek. Kalau di sentence seperti ini, I didn't realize. Subjeknya yang mana? Subjeknya yang I. Verbnya yang mana? Realize. Oke, didn't realize. Nah, ini frasa ya, verb phrase namanya. Ya, jadi dia nggak bisa dipisah. Oke, nah, that, nah kita tandain dulu deh. That Nancy was here, ini sebuah klausa sebagai objek. Objek dari apa? Objek dari didn't realize. Kayak gitu ya. Jadi dia apa ya? Ngejelasin dia sebagai objek. Balik lagi, klausa itu apa tadi? Klausa dia punya subjek, punya verb, gitu kan? Nah, ini kan di sini subjek, ini verbnya, ini subjeknya, ini verbnya, gitu. Oke, lanjut di kalimat selanjutnya. Tom walks to his office, which is located on Broadway every day during this summer. Nah, ini dipisah gitu ya. Ada tipikal complex sentence ya, karena judulnya aja kompleks ya, jadi bener-bener kayak rumit gitu kan.
Oke, yang dicetak miring itu independent clause-nya ya. Jadi dia yang klausa yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang dicetak tegak itu dia yang sebagai dependent clause atau dia sebagai penjelas ya. Oke. Tom walks to his office. Nah, di sini ada sisipan ya istilahnya. Sisipan which is located on Broadway. Ini menjelaskan apa ya? Karena kalau di sini keterangannya dia merupakan adjective clause. Adjective tadi apa? Adjective menjelaskan sebuah kata benda. Kata benda sebelumnya. Berarti which is located in Broadway menjelaskan apa? Menjelaskan apa dari kalimat ini? Menjelaskan kemana? Menjelaskan ke his office. Ya. Oke, menjelaskan to his office. Oh, his office-nya apa nih? His office-nya located on Broadway. Baru tuh, nah, tambahin ya. Dia nambahin every day during the summer. Seperti itu. Nah, kalau bentuk sisipan kayak gini ya, bentuk sisipan ini juga sering muncul di dalam TOEFL, apalagi TOEFL yang sudah advance banget ya, yang kadang suka bikin bingung gitu kan. Apa namanya? Yang penting kalian itu lihat subjek sama verb. Subjek sama verbnya udah aman belum? Kayak gitu ya. Oke, itu. Karena balik lagi, syarat minimal dari sebuah sentence minimal satu subjek, satu verb. Kalau mau dua subjek atau dua verb, berarti harus ada conjunction. Begitupun seterusnya. Ya, mau subjeknya 3, verbnya 3, harus ada conjunction. Berarti kalau subjek ketiga, verbnya 3, conjunctionnya harus ada 2. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita baru masuk nih ya. Itu tadi semua basicnya. Oke, kita masuk missing subject, verb, object, and complements. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Karena waktunya juga sudah sedikit ya. Kita lihat sampel sentence di sini ya. The art of storytelling, blah blah blah, almost as old as humanity. Nah, kira-kira missing apa nih di sini ya? Oke, kita lihat subjeknya ada nggak? Ada. Apa? The art Oke, the art of storytelling ini sebagai subjek. Verbnya ada nggak? ada. Apa tuh? Almost as old. Oke, verb di sini tidak ada. Jadi di sini kategori soalnya adalah missing verb. Nah, kalau missing verb ya, balik lagi kenapa nggak ada verb? Karena di sini almost ya. Almost itu bukan verb. Almost bagian atau kata. Ada yang tahu kata apa? Almost? Adverb. Adverb apa? Adverb of frequency ya. Jadi dia bukan verb ya. Oke. Nah, tinggal nih kan kalian udah tahu. Oh, ini soal missing verb. Oke, ini soal missing verb. Berarti yang harus kalian cari apa? Option yang bisa menjadi verb. Option yang bisa menjadi verb apa? Balik lagi tadi kita lihat ya. Yang bisa menjadi verb ya verb action ya. Nih ya, verb action atau to be. Itu ya, to be juga bisa jadi verb ya kan? Nah, tinggal cari aja deh. Kira-kira apa jawabannya? Oh, ternyata di sini penjelasannya be. Ya, kenapa be? Ya karena is tadi kan auxiliary verb. Dia bisa menjadi verb ya di dalam jenis sentence nomina. Seperti itu. Nah, kalau A, kenapa A nggak bisa? Kalau A ada that di situ ya. Dia jadinya
Ya nggak nyambung sih, karena that itu kan conjunction atau enggak pronoun ya, bisa jadi pronoun. Jadi kalau misalnya dia jadi pronoun, jadi double subject gitu, nggak bisa. Terus juga kalau misalnya dia menjadi conjunction, tidak bisa memenuhi syarat juga. Kalau ada conjunction satu, berarti kan subjeknya harus dua, verbnya harus dua. Lalu yang C, kenapa nggak bisa? Kalau yang C itu kan it is, ya. Ada it di situ. It itu apa? It bagian dari pronoun. Pronoun berarti subjek. Berarti kalau misalnya kita pilih C, maka hasilnya jadi double subject. Lalu yang being. Nah, being itu dia kategorinya masuk ke gerund ya. Gerund bisa sebagai noun. Nah, noun sebagai subjek atau objek. Berarti kalau kita pilih being, maka double subjek gitu. Jadi kalian harus analisa dulu, ini soal tuh yang dibutuhin apa? Subjek verbnya itu udah ada atau belum? Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oke, di sini apa? Blah blah blah. A few of the sound produced by insect can be heard by human. Oke, kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Subjeknya udah ada belum? Subjek verbnya udah aman belum? Apa? The sounds. Oke. Ya, subjeknya a few of the sound produced by insect. Ya, ini satu kesatuan subjek ya. Jadi ini namanya noun phrase ya. Ini noun phrase. Noun phrase. Jadi produce di sini ya. Produce di sini itu miliknya si sound. Dia ngejelasin ya. Oh, sorry, ini bukan noun phrase, tapi ini noun clause. Oke, dia masuknya noun clause. Oke, nah produce by insect itu baru dia adverb ya, adverb adjective ya, adjective phrase. Oke, nah verbnya yang mana? Heard. Iya, verbnya can be heard ini ya, verb phrase can be heard. Oke, berarti untuk subjek ya, ini kan sebagai subjek ya. Subjek sama verbnya aman kan? Berarti yang harus kita cari apa ya? Yang kita cari yang bisa menjadi tambahan dari klausa. Klausa apa? Klausa non-clause ini ya. Oke, yang A, only. Oke, only bisa masuk sebagai bagian ya, sebagai bagian dari noun clause. Kalau yang B, there are only. Di sini ada there, ada subject, ada verb lagi, ketambahan keterangan lagi. Jadi banyak banget kan? Ini subject verb ya. Ini subject verb, ini subject verb, ini subject, ini verb. Berarti verbnya ada 3, ya kan? Berarti ini tidak bisa menjadi jawaban. Yang C, that only. That only juga tidak bisa ya, karena ini kan sudah menjadi subjek gitu. Kalau ada that lagi, ya jadi rancu gitu kan. Oke, with only juga sama. That sama with ini masuknya jadi conjunction ya. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke, sekarang kita coba di soal selanjutnya. Blah 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 when lava cools very rapidly. Nah, kira-kira yang diperlukan yang mana? Di sini udah jawabannya C ya, tapi kita jangan lihat dulu. Yang diperlukan dari soal ini apa? Apakah sudah ada subjek sama verbnya?
Yang kalian analisa dari soal ini, kira-kira ada subjek sama verb-nya nggak? Subjeknya belum ada. Oke, apa lagi? Verb-nya Oke, juga belum ada. iya. Jadi di sini lava sebagai subjek, cool sebagai verb. Tapi bukan subjek verb dari main sentence, melainkan subjek verbs dari klausa. Karena apa? Ada conjunction di situ. Jadi ini subjek verbnya milik klausa, ya. Berarti di sini belum ada subjek dan verb yang ya main sentence gitu ya. Nah, kita cari nih A, B, C, D, mana yang bisa menjadi subjek plus verb gitu ya. Because premise is form, ini nggak bisa karena ada because. To form premise ini juga tidak bisa karena ini bentuk phrase. Premise is form. Nah, ini bisa. Ini sebagai subjek, ini sebagai verb gitu. Kalau forming premise ini cuma noun doang gitu ya. Ini masuknya noun phrase gitu. Sampai sini paham? Oke. Yang lainnya gimana nih? Aman ya? Oke, coba lagi nih. Duke Ellington wrote bla 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 during his career. Nah, di sini ya, dia sudah ada subjek, sudah ada verb, berarti dia mungkin butuh komplement ya, pelengkap, komplement atau noun. Oke. Berarti apa yang bisa menjadi komplement atau noun atau objek ya? Oke, atau objek. Oke, yang mana aja? Berarti kita langsung eliminasi aja yang ada that, there-nya ya. Apalagi nih there were lagi. Ya, dihapus aja. Lalu berarti yang B sama C nih ya. Yang B lah jawabannya. Kenapa yang B? Karena yang C ini ada were yang nggak harus ikut gitu kan. Oke, sampai sini paham ya? Jadi langsung eliminasi aja. Oke, jadi kalian sebenarnya strateginya tinggal gini. Kalau kalian sudah paham ya konsepnya, oh tinggal cari subjek sama verb. Pasti selanjutnya bakal terasa gampang. Apalagi kalau kalian sudah tahu part of speech. Makanya tadi kakak bilang part of speech itu penting gitu ya. Kalian tahu word classes itu penting karena untuk menganalisa soal-soal seperti ini. Nah, nanti kalau di ujian mandiri juga sama tuh. Kan biasanya dari passage terus ada yang hilang. Nah, kalian tinggal baca aja tuh dalam kalimat itu apa yang hilang, ya. What is the missing gitu ya? Apakah missing subject, apakah missing verb, atau mungkin missing object, complement dan sebagainya. Oke, lanjut. Before the invention of the printing press, books. Nah, kira-kira ini missing apa? Ada yang tahu? Kira-kira ini missing apa ya? Subjeknya yang mana? Halo, halo? Subjeknya kira-kira yang mana? Before the invention of printing press, books, bla bla bla. Kira-kira subjeknya yang mana, guys? Subjeknya yang books. Before the invention of apa nih? The printing press ini sekedar adverb phrase ya, bukan adverb clause tapi hanya sekedar frasa keterangan gitu. Ya, jadi ini abaikan aja gitu ya. Berarti ini soalnya apa?
missing verb. Verb. Oke, karena verbnya belum ada nih ya. Tinggal cari aja antara A, B, C, D yang bisa menjadi verb yang mana? Coba. B. Jawabannya sudah ada sih sebenarnya ya. Jawabannya sudah ada sih. Oke. Jawabannya sih kenapa? Coba. Nih, di sini ya. Oke, kita langsung bahas aja biar cepet. Yang A, dia nggak bisa. Karena di sini ada that. Gitu ya. Ada that itu udah ya jadinya conjunction gitu kan. Salah. Yang B, kenapa salah? Ya. Di sini sebenarnya udah ada verb ya. Ini sebagai verb. Very ya, very ya. Very ini dia sebagai adverb. Sayang sekali, rarely juga adverb gitu ya. Jadi dia nggak bisa gitu ya. Dia nggak bisa karena di sini ini kan bentuknya nomina ya kan? Bentuk nomina. Kamu bisa tulis. Ya, jadi nomina sentence. Nomina sentence itu subject, oke. Subject plus tadi to be, ya. Plus ada istilahnya ana. Apa itu ana? Ana yaitu adjective dulu, noun, lalu adverb. Jadi, kalau misalnya sudah ada adverb, very, jangan ada rarely lagi, adverb gitu ya. Harusnya li-nya dihapus gitu. Nah, kalau li-nya dihapus kan dia sebagai adjektif. Jadi gini guys, kalau misalnya kalian ketemu dengan sentence nomina ya, itu kemungkinan setelah to be kalau nggak adjektif ya Kak atau noun. Bisa kalau nggak dua-duanya ya bisa adverb. Kalau misalnya dia itu kombinasi ya, kombinasinya berarti gini, ada kalau misalnya kombinasi misalnya ada phrase gitu ya. Adjektif itu menjelaskan noun-nya ya dalam satu phrase. Kalau enggak, adverb sama adjective. Seperti itu. Paham sampai sini? Tapi dia nggak bisa ya, adverb sama noun jadi satu gitu nggak bisa. Ya, dia nggak bisa. Jadi pasangannya adjective sama noun atau adverb sama adjective. Gitu. Paham sampai sini? Apa bingung? Dia terlalu ini ya, terlalu memakai otak ya untuk belajar struktur ini. Struktur itu gampang kok guys. Kalau kalian sudah paham konsepnya itu udah kayak tinggal coret kayak gitu. Ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke soal? Nih, kita udah mau masuk ke soal nih. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ayo, nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Oke, nggak ada. Oke, silakan. Sekarang coba kalian lihat ya, ini ada 1 sampai 4. Kita bahas dulu deh ya. Nomor 1. Oke, kita analisis bareng-bareng nih ya. Nomor 1. In the United States, blah 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 is generally the responsibility of municipal government. Kira-kira missing apa ini? Missing apa nih guys? Subject. Oke, cakep. Missing subject. Kira-kira antara A, B, C, D yang bisa menjadi subjek yang mana? Yang B. Iya.
Betul, tuh udah paham tuh konsepnya ya. Berarti tinggal coret aja. Oh, for, ada for, nggak bisa. Ada where, nggak bisa. Ada in which, nggak bisa. Karena yang dicari adalah subjek ya. Gitu. Lanjut. Nomor 2. Crop rotation, blah 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 of preserving soil fertility. Kira-kira missing apa nih? Verb. Verb. Missing verb, oke. Ada missing verb sama plus ya. Apalagi nih, di sini ada of ya. Of itu kan preposition ya. Preposition itu ada pendahulunya, ada gebetannya ya, atau namanya object of preposition. Object prepositionnya ada nih, preserving soil fertility. Ini objek preposition. Nah, pendahulunya yang belum justru. Ya, berarti ini apa ya? Kakak lupa istilahnya itu pendahulunya. Pokoknya itulah ya. Pokoknya sebelum of ini pasti ada sebelumnya ya. Jadi dia nggak bisa misalnya is of gitu, nggak bisa. Of itu ada sebelumnya. One of ya bisa. Pokoknya ada sebelumnya ya. Oke, jadi itu ya yang hilang di sini. Kira-kira antara A, B, C, D, yang jawabannya yang mana? Yang D. C. Iya, cakep. Yang A nggak bisa karena kalau ada it. Kalau ada it, dia jadi double subject. One method doang, nggak bisa karena masih missing verb ya. Kalau yang C, a method is one. Nah, ini kacau gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Sampai sini paham ya? Berarti udah tahu konsepnya. Nomor 3. Blah blah blah, the dollar as its monetary unit in 1878. Kira-kira missing apa nih? Subject. Oke. Di sini ini noun, tapi dia bukan sebagai subjek ya, karena as its monetary tidak ada subjek. Jadi the dollar di sini bisa menjadi objek. Berarti di sini missing apa aja? Missing subject and missing verb gitu ya. Nah, yang bisa menjadi subjek sama verb yang mana? A, B, C, D. D. Yang B or D tadi katanya? D. D. Delta. Iya, Kak. Yang A. Oke, yang bisa menjadi subjek dan verb ya. Di sini kita lihat yang A, Canada adopted. Oke, di sini bisa menjadi subjek, ini bisa menjadi verb. Yang B, adopted by Canada. Ini hanya sebuah phrase ya. Kalau yang C, it was adopted by Canada. Nggak bisa karena di sini apa ya? Ini sebenarnya udah objek ya, ketemu objek lagi gitu kan, nggak bisa ya. Oke, ini juga ya nggak bisa lah, pokoknya jadi double object. Yang di the Canadian adoption of. Nah, ini masih missing verb ya. Ini masih missing verb. Karena dia cuma bisa menjadi subjek doang. Jadi jawabannya yang A. Ini subjek, ini sebagai verbnya gitu. Oke, lanjut. Nomor 4, blah blah blah, almost impossible to capture the beauty of the aurora borealis in photograph. Oke, kira-kira apa jawabannya? Missing apa dulu nih? Missing apa nih kira-kira? Di sini ada impossible. Impossible itu apa? Kata apa? Kata sifat. Oke. Kata sifat. Kita balik lagi. Yang tadi ketemu kata sifat berarti dia sebuah bentuk sentence nomina ya.
Ini ada kata sifat. Berarti di sini harus ada subjek. Ini to be sebagai verb ya. Ini to be sebagai verb. Berarti karena di sini bla-blanya itu langsung ketemu adjektif, kita tahu berarti di sini missing subjek sama missing verb gitu. Nah, antara A, B, C, D yang bisa menjadi subjek dan verb yang mana? C. Yakin sih? Kalau bedanya B sama C, kalian tahu gak? Kalau yang B itu buat tunggal, kalau yang C itu jamak. Oke, sebenarnya ini lebih ke apa ya? Fakta dan petunjuk sih ya. Jadi kalau misalnya it is ya, it is itu digunakan kalau misalnya dia mau ngasih tahu sebuah fakta. Ya gitu ya. It is, saya contoh, it is almost impossible to capture the beauty of aurora borealis in photograph. Jadi kayak dia ngasih fakta nih kalau nggak mungkin untuk chapter beauty keindahan aurora dalam sebuah foto gitu ya. Tapi kalau there is itu digunakan ngasih tahu gitu ya, buat ngasih tahu oh di sana loh gitu ya. Atau di sana loh ada something kayak gitu ya. Jadi itu sih bedanya. Nah, kira-kira untuk sentence almost impossible to capture itu pakai it is atau there is? It is. It is, iya, karena di sini dia ngasih sebuah fakta gitu ya, sebuah ngasih informasi gitu ya. Jadi itu bedanya ya, kalau there is itu dia ngasih tahu, oh di sana loh ada ini loh kayak gitu. Tapi kalau misalnya it is itu ya ya udah ngasih ngasih tahu in general aja gitu. Paham ya sampai sini? Paham. Oke, ini sebenarnya ada yang kakak kasih tuh sampai 16 ya. Sebenarnya ada sampai 16. Kira-kira kita kita sampai jam berapa sih? Mau sampai jam 9 kita bahas beberapa soal dulu atau gimana nih? Atau kalian udah enek? Ayo, kita kakak demokrasi aja sih ya. Kita mau lanjut ya. Ini kita bahas 5, 6, 11, 12 sampai jam 9 atau kita mau sudahan aja. Karena kan kita baru bahas beberapa soal nih, kan? Gimana teman-teman? Ayo, yuk, yuk, yuk. Gimana? Mau dibahas sedikit 4 soal ini terakhir? Atau kalian kerjain sendiri deh? Nanti nanti serahin ke WA admin. Mau gimana? Sure, lanjut aja. Oke, kita lanjut 4 soal ini dulu ya. Mungkin nanti sisanya baru kalian kerjain masing-masing. Oke, nomor 5. Blah 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 to major at museum, the fog and the saddler. Kira-kira ini missing apa? Oke, setelah bla-blanya itu ya, ini ada two major art museums ya. Ini noun kan, dia sebagai noun berarti dia sebagai objek ya. Oke. Berarti of course missing subject and missing verb. Nah, antara A, B, C, D yang bisa menjadi subject and verb yang mana? Ayo, ayo. Yang mana kira-kira? Yang bisa A. menjadi subject. A. Iya, betul. It's A. Harvard University sebagai subject and has sebagai verb. Oke, udah paham nih konsepnya ya. Nomor 6. American actors and director Margaret Webster blah 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 for her production of Shakespearean plays. Kira-kira apa nih?
Kira-kira missing apa nih? Subjeknya aman nggak, guys? Subjeknya ada nggak? Ada. Ada, Kak. Apa tuh? American American actress actress and and then direct. Webster. Oke, American actress sampai Margaret Webster. Verb-nya ada nggak? Nggak ada. Gak ada. Berarti missing verb Verb. ya. Yang bisa menjadi verb yang mana? Di. Yang di. Oke, gampang ya. Oke, 11. Blah blah blah. Who was elected the first women mayor of Chicago? Apa tuh? In 1979. Kira-kira subjeknya ada? Nggak ada ya. Nggak Of ada. course. Nah, verbnya ada? Of course juga nggak ada ya. Dan di sini ada kata who. Who itu merujuk ke sebuah adjective clause. Yang mana sebelum adjective clause ya. Jadi sebelum adjective clause itu selalu diiringi gitu ya. Selalu ada noun. Berarti di sini kita harus cari yang bisa menjadi subjek, verb, sama noun. Yang mana kira-kira? A, B, C, D? Yang mana kira-kira yang bisa menjadi subjek, verb, sama noun? Ayo, yang mana kira-kira? A. Yes, it's A. Kenapa di sini ada it sebagai subjek, was sebagai verb, Jane Byrne, I don't know how to pronounce. Ya, ini sebagai noun-nya ya. Jadi noun itu bukan hanya sekedar benda ya. Jadi nama orang itu bisa dikategorikan sebagai noun. Gitu ya, nama orang, nama hewan, nama jalan, nama kota, dan sebagainya. Pokoknya nama itu dia masuknya ke noun. Seperti itu ya. Oke, last number. Every computer consists of a number of system, blah blah blah, together. Kira-kira yang mana nih? Subjeknya aman? Aman. Oke. Every computer is a subject. Verbnya aman? Aman. Oke, verbnya aman. Berarti yang dibutuhkan di sini apa? Di sini ada a number of system. Objek. Apa? Objek, Kak. Oke, ya. Ini lebih ke penjelas ya, penjelas dari si sistemnya ini, gitu ya. Oke, jadi dia lebih ke apa nih, gitu kan? Dia ada together ya. Together ini kan manner ya. Apa dilakukan bersama-sama gitu kan. Dia masuknya ke adverb. Ini adverb of manner. Oke. Nah, berarti kalau ada adverb harusnya ada verb. Nah, karena di sini dia verbnya itu si consist, berarti verbnya di sini verb dari bagian phrase atau verb bagian clause. Gitu ya. Nah, kira-kira yang mana dong? Yang dia bisa menjadi verb clause atau verb phrase? Yang A. By working together, a number of system by working together. Kurang tepat. Si. Si. Yang D. Ingat ya, kalau misalnya verb yang bukan verb main verb ya, bukan main verb, ini bukan main verb kan, ini verb untuk klausa atau verb untuk phrase, itu pasti ada conjunction. Seperti itu.
Gitu ya. Sampai sini paham sebelum kita end our meeting tonight? Kira-kira sejauh ini, apakah ada pertanyaan? Is there any question? Nggak No. ada? No? It's all clear? Oke, coba kakak lihat, cek. Oh, nggak ada yang chat juga. Apakah sudah clear ini? Clear. Oke. Kalau sudah clear ya, coba kalian nanti kerjakan sendiri ya. Tolong kerjakan sendiri, lalu nanti kirim ke WA admin ya. Ini kalian kerjakan 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 ya, sisanya ya. Coba kalian kerjakan sendiri, nanti kalian kirim ke WA admin. Oke, jadi ini PR buat kalian. Oke, guys? Oke, Kak. Oke, jadi kalian belajar juga ya, belajar sendiri juga ya. Kalian coba sih kerjain sendiri nih 8 soal. Apakah kalian bisa betul semua? Kan kalau betul semua kan alhamdulillah gitu ya. Oke. Alright, I think that's all for today. Karena nggak ada yang bertanya gitu ya. Jadi kakak anggap semuanya sudah clear, semuanya sudah paham. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. Thank you for coming to join the meeting. And I'm so sorry if I have taken any mistaken. And see you. Bye-bye. Bye-bye.